Selamat datang di The Golden Cross Playlist. Sebelum memulai, teman-teman bisa pastikan bahwa sudah follow The Golden Cross di Stockbit dan sudah join The Golden Cross di Telegram. Selamat datang kembali di RN Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa pada hari ini kita akan melanjutkan review saham part 27. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi saham dari channel ini. Kita mulai saja. Review saham yang pertama adalah saham Adaro. Saham Adaro ditutup di 1070, di mana harga ini masih berada di bawah PBH, dan di 1095 ada gold line. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham Adaro, boleh sabar menunggu. Saat dia break di 1095, baru teman-teman boleh beli dengan target selanjutnya menuju 1240. Namun jika dia tidak berhasil menembus 1095, maka teman-teman boleh wait and see terlebih dahulu. Boleh tunggu di sekitaran area 1010 atau boleh tunggu di sekitaran area PBL di 990. Sehingga untuk Adaro, rekomendasi kita boleh buy asalkan dia break di 1095. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham LPPF. Saham LPPF ditutup di harga 1650, di mana harga ini sudah berada di atas gold line-nya di 1615. Untuk itu LPPF selanjutnya akan menuju target ke PBH-nya di 1780. Bagi teman-teman yang belum mempunyai saham LPPF, boleh beli asalkan teman-teman batasi stop loss di bawah 1615 dengan target kenaikan menuju ke PBH-nya 1780. Teman-teman boleh tunggu juga kalau mau lebih valid di gray line terakhir ya di 1669, atau kalau di sahamnya itu 1670. Saat dia break 1670 baru teman-teman boleh beli. Itu mungkin lebih valid karena dia berhasil menembus trend lainnya di 1670. Tetapi kalau teman-teman yang nekat boleh beli di harga sekarang asalkan teman-teman batasi stop loss di bawah 1615. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham PTBA. Saham PTBA ditutup di 2470, di mana 2480 itu merupakan PBH dan dia belum berhasil untuk menembus PBH-nya, sehingga teman-teman boleh tunggu saat dia berhasil tembus PBH-nya di 2480 baru teman-teman boleh beli, karena lebih valid ketika dia berhasil tembus PBH. Memang PBH ini adalah resisten terkuat, sehingga dia harus menguji berkali-kali untuk memastikan bahwa dia ini beneran mau naik. Tetapi kalau dia gagal, maka teman-teman boleh menunggu di sekitaran area gray line di 2403 untuk melakukan pembelian. Tetapi misalkan dia turun dari 2403 dan tidak bisa bertahan di harga tersebut, maka dia akan berpeluang melanjutkan penurunan menuju ke white line-nya di 2150. Sehingga untuk PTBA wait and see terlebih dahulu, boleh beli asalkan dia break di 2480. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham WSBP. Saham WSBP hari ini naik cukup tinggi ya, 14,91%. Dia sudah berhasil break dari bawah. Setelah 181 adalah gold line-nya, dari 197 dia tembus PBH-nya, dan dia berhasil closing di 208. Teman-teman yang belum punya barang boleh mempertimbangkan untuk beli asalkan selama dia masih berada di atas 197 atau minimal dia masih berada di atas 199 di gray line-nya. Tetapi bagi teman-teman yang ingin lebih bersabar ya, boleh tunggu di sekitaran area 97. Kalau misalnya di besok dia open turun ya, selama dia masih bertahan 197, 198, teman-teman boleh ambil sebagai range buy-nya. Untuk target selanjutnya di
chart ini belum kelihatan karena masih akan mengalami kenaikan, sehingga chart ini hanya menampilkan 3 bulanan. Jadi untuk targetnya teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Namun kita informasikan untuk batasan stop lossnya, teman-teman boleh stop loss di area 199 yang mana itu adalah gray line-nya, atau mau lebih jauh di area 197 yang mana itu adalah PBH-nya. Berikutnya akan kita ulas adalah saham JSMR. Saham JSMR ditutup di 4150 yang mana tepat itu adalah gold line-nya, dan di 4133 ada gray line-nya. Teman-teman boleh menggunakan angka 4133 sampai 4150 sebagai range buy dengan target kenaikan menuju ke 4260, dan teman-teman boleh batasi stop loss jika dia turun di bawah 4133. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Excel. Saham Excel ditutup di 2690 di mana dia berhasil menembus gold line-nya di 2610 dengan target selanjutnya menuju ke 2810 di mana itu adalah PBH-nya. Bagi teman-teman yang sudah punya barang boleh kawal terus dengan batasan trailing stop di 2610 dan target tetap menuju ke PBH-nya 2810. Namun buat teman-teman yang belum punya barang boleh tunggu saat dia berhasil break 2710 dulu, baru teman-teman boleh beli, dan teman-teman bisa gunakan 2700 sebagai batasan stop loss dengan target yang sama menuju ke 2810. Berikutnya yang akan kita ulas adalah saham INTP. Saham INTP ditutup di harga 12.450 di mana ini adalah gold line-nya, dan ada 12.283 di mana itu adalah gray line-nya. Sehingga teman-teman boleh gunakan angka 12.283 sampai 12.450 sebagai area range buy dengan target terdekat kita menuju ke 13.431. Teman-teman boleh batasi stop loss jika dia turun di bawah 12.283. Saham selanjutnya akan kita ulas adalah saham TINS. Saham TINS ditutup naik dari PBH-nya 635 dan ditutup di gold line-nya di 645. Target selanjutnya akan menuju ke 690 yang mana itu adalah gray line-nya. Teman-teman boleh beli untuk TINS, tapi teman-teman ingat harus batasi stop loss di bawah 635, atau kalau mau lebih jauh boleh batasin stop loss di 625 yang mana itu adalah gray line-nya dengan target menuju ke 690 yang mana itu adalah gray line atasnya. Teman-teman bisa mempertimbangkan risk and reward-nya dari 645 menuju ke 635 dengan dari 645 menuju ke 690. Saya rasa risknya lebih kecil ketimbang reward, sehingga kita tetap rekomendasi boleh buy asalkan teman-teman disiplin cut loss ketika dia turun di bawah 635. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham DOIT. Saham DOIT hari ini tutup naik cukup tinggi 14,5% di harga 150, dan dia akan berpeluang melanjutkan kenaikan menuju PBH-nya di 165. Dalam 3 bulan terakhir dia belum berhasil menembus PBH-nya 165, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri. Tetapi kalau dia berhasil maka ada potensial profit 10% buat teman-teman yang beli di area 150 ya. Teman-teman bisa beli sekarang, tapi teman-teman boleh batasi stop loss jika dia turun di bawah 145. Teman-teman bisa gunakan area itu sebagai area stop loss dengan target kenaikan yang sama menuju ke 165. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Weton. Saham Weton ditutup di harga 302 di mana naik 6,33%.
Untuk selanjutnya dia akan menguji gray line-nya di 316 dan terakhir akan menguji PBH-nya di 318. Bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh mempertimbangkan untuk wait and see terlebih dahulu karena jarak dari 302 menuju gray line-nya cukup jauh di 286. Sehingga saya berpikir bahwa risk-nya cukup besar ketimbang reward. Sehingga teman-teman boleh mempertimbangkan ya untuk membeli atau tidak, tetapi kita belum merekomendasikan untuk beli. Walaupun besok dia naik, teman-teman boleh beli bebas, asalkan teman-teman bisa disiplin untuk cut loss, karena batasan cut loss kita sebenarnya di 286, tetapi harga sekarang 302, jadi cukup tinggi, sehingga teman-teman boleh mempertimbangkan untuk menggunakan stop loss tersendiri dengan target kenaikan yang sama menuju ke 318. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham HRME. Saham HRME dinaik 11,6% ya, ditutup di harga 125 dan dia akan terus berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 133 yang mana itu adalah goal line-nya. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini memang sangat volatile. Saya rekomendasikan mending kita lebih bersabar saat dia berhasil break 133 dulu, karena harga 125 ini jarak antara white line-nya di 109 itu sangat jauh. Teman-teman punya potensial loss cukup besar, sehingga lebih aman ketika dia berhasil break di 133 terlebih dahulu. Kemudian teman-teman bisa gunakan angka 132 itu sebagai batasan stop loss, dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke 186 yang mana itu adalah PBH-nya. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham Inco. Saham Inco ditutup di 3040, di mana dia juga berhasil naik di atas goal line-nya 40 poin, sehingga teman-teman boleh beli ya. Rekomendasi kita boleh beli selama dia masih berada di atas 3000 sampai 3040 dengan target kenaikan selanjutnya menuju ke PBH-nya di 3140. Teman-teman boleh batasi stop loss jika dia turun di bawah 3000. Maka dia juga akan berpeluang untuk melanjutkan penurunan menuju ke 2740 yang mana itulah PBL. Tetapi selama dia masih berada di atas 3000, maka Inco masih punya peluang untuk terus melanjutkan kenaikan. Saham berikutnya akan kita ulas adalah saham ISAT. Saham ISAT ditutup di 2350, di mana saham ISAT ini sudah berhasil break dari PBH-nya 2300, sehingga untuk ISAT akan berpeluang terus melanjutkan kenaikan menguji gold line-nya di 2420. Bagi teman-teman yang ingin membeli, boleh beli di area sekarang, asalkan harga saham ISAT masih berada di atas 2300. Teman-teman boleh batasi stop loss jika ISAT turun di bawah 2300, karena kalau tidak maka dia akan terus melanjutkan penurunan menuju ke 2080 yang mana itu adalah white line-nya. Sehingga selama 2300 sampai 2350 itu merupakan range buy yang bagus dengan target menuju ke 2420. Saham terakhir yang akan kita ulas di review saham part 27 seri yang pertama itu adalah PTPP. Saham PTPP hari ini tutup naik 3,44% di harga 900, di mana dia punya 95 poin lagi untuk menuju ke PBH. Bagi teman-teman yang belum punya barang, boleh beli asalkan dia masih berada di atas 870 yang mana itu adalah gold line-nya. Teman-teman boleh beli di range buy 870 sampai 913 dengan target kenaikan menuju ke 995. Batasi stop loss jika dia turun di bawah 870. Sekian review saham part 27 seri yang pertama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di review saham part 27 seri yang kedua. Terima kasih.